Halo, selamat malam rekan-rekan semua. Hari ini 11 Mei 2020. Seperti yang sudah saya janjikan sebelumnya bahwa kali ini saya akan melanjutkan analisa laporan keuangan SSIA sebagai bagian kedua, di mana pada bagian pertamanya saya sudah melakukan ulasan mendetail tentang laporan keuangan SSIA pada kinerja full year 2019 ya, yang bisa dilihat pada video part 1. Nah, sekarang adalah video part 2-nya yang merupakan lanjutan cerita dari fundamental SSIA. Di sini saya tidak akan membahas terlalu mendetail seperti pada part pertama, karena pada dasarnya ini hanya merupakan cerita kelanjutannya saja. Di sini kita hanya membutuhkan beberapa informasi-informasi konfirmasi dari apa yang sudah kita dapatkan dari laporan keuangan 2019. Oke, baik, langsung saja seperti biasa kita akan melihat bagian neracanya. Oke, di sini terlihat ya jumlah kasnya mengalami penurunan. Ini sebenarnya wajar sih. Bisa teman-teman lihat lebih lanjut nanti pada bagian arus kas. Ya, pasti akan ada pembayaran-pembayaran kepada pihak supplier biasanya. Nanti kita perhatikan di kuartal 1 ini pasti umumnya akan terjadi seperti itu. Jadi mereka akan mencoba melunaskan sebagian utang-utang usahanya agar nanti bisa melanjutkan kinerja pada proyek-proyek berikutnya lagi. Oke. Piutang usahanya kurang lebih bersama ya. Ini tidak terlalu menjadi isu. Jumlah aset lancarnya masih sama, meskipun terjadi penurunan pada kas. Kalau kita bandingkan dengan liabilitasnya tetap sangat baik ya, karena rasio perusahaan tetap sangat baik. Nah, di sini kita lihat di bagian utang usaha benar ya, jadi mengalami penurunan 626 menjadi 583. Ya, ini sesuatu hal yang normal sih, kas digunakan untuk pembayaran salah satu pembayaran dari kepada supplier ya. Ini sesuatu hal normal aja. Tidak ada isu menurut saya mengenai hal ini. Nah, kemudian yang menarik mungkin sebelum kita lompat ke bagian aset yang di bagian atas, ini ada pada pos pinjaman bank jangka pendek itu terlihat kembali meningkat ya teman-teman ya. Ya, seperti yang mungkin pernah saya sampaikan di video analisa part 1 sebelumnya bahwa NRCA melakukan pinjaman modal kerja kepada Bank Mayapada, di mana plafonnya adalah sebesar 200 miliar namun baru ditarik sekitar 100 miliar. Jadi di sini nanti kita lihat lebih lanjut ini apa penyebabnya. Jadi tapi kemungkinan besar adalah ini disebabkan karena SSIA melakukan penarikan berikutnya. Ya, jadi ini wajar sih, pasti seperti yang sudah kita duga bahwa ini akan terus digunakan dananya untuk modal kerja dari NRCA. Tentu yang kita harapkan dengan peningkatan modal kerja seperti ini, artinya proyek-proyek proyek-proyek dari NRCA juga sebagai anak usahanya SSIA berarti kan juga meningkat ya. Jadi harapan ke depannya masih tetap akan terjaga gitu. Oke, sedikit kita ulik lagi ke bagian atas. Tidak ada banyak perubahan ya. Tapi ada hal yang menarik nih teman-teman, yaitu di bagian sini. Di bagian aset derivatif ini meningkat 112 miliar. Ya, ini pada pos catatan 31. Ini kalau tidak salah adalah bagian utang lain pihak ketiga, yaitu yang kepada pihak AFC. Ya. Pos ini baru muncul nih di 2020, sebelumnya 2019 tidak ada. Oke. Perlu teman-teman ketahui bahwa aset derivatif itu kurang lebih ada sebagai berikut. Karena si SSIA melakukan hedging terhadap utangnya, terutama yaitu entitas anaknya ya, yaitu si NRCA melakukan hedging terhadap utangnya kepada AFC. Di situ akan ada penyesuaian-penyesuaian terhadap selisih kurs sih terutama ya, karena kan melakukan hedging perusahaan ini menjadi mendapatkan keuntungan karena kurs yang ada saat ini jauh lebih tinggi dibandingkan hedgingnya mereka. Gitu. Jadi mereka mendapatkan keuntungan dari situ. Di samping ada penyesuaian-penyesuaian lainnya seperti suku bunga dan lain sebagainya. Tapi ini lebih ke sana. Jadi sekali lagi aset derivatif ini hanya merupakan ketentuan pencatatan secara akuntansi, ya, tidak berimpact apa-apa pada laba operasional. Gitu ya. Jadi pos-pos seperti ini yang perlu kita perhatikan bahwa ini hanya bersifat sementara. Artinya kalau misalkan nanti dia sudah membayarkan lunas hutangnya kepada AFC, maka pos ini akan hilang dengan sendirinya, pasti akan teramortisasi dengan sendirinya. Seperti itu. Jadi tidak terlalu menjadi consider dan justru harus kita eliminasi pada saat kita melakukan perhitungan book value dari perusahaan ini, ya. Oke, total asetnya sama aja, ya, tidak terlalu bergerak jauh, jadi tidak menjadi concern kita. Oke, kita kembali lagi ke bagian liabilitas.
Nah, selain pinjaman jangka pendek, di sini juga uang muka pelanggannya sudah mengalami peningkatan ya. Jadi, ini kalau saya baca lagi dari catatannya adalah peningkatan uang muka terhadap penjualan tanah dari SCS lagi ya. Jadi terus, mengalami peningkatan untuk nilai uang mukanya. Ini sinyal yang positif meskipun nilainya tidak terlalu besar ya. Kalau kita mengulik ke laporan keuangan 2019 itu nilai uang mukanya jauh lebih besar. Ya, jadi kuartal 1 2019 itu jauh lebih besar uang mukanya. Jadi ya meskipun tidak terlalu besar tapi setidaknya ini masih ada potensi tabungan revenue bagi SSIA pada kuartal 2 nanti karena secara historis dilihat dari laporan keuangan 2019 ini biasanya uang muka ini sudah akan dibukukan sebagai pendapatan pada kuartal kedua yang berarti mungkin sudah serah terima untuk tanah kawasan industri tersebut. Oke, kita lanjut ke bagian liabilitas jangka panjang. Ya, supposed to be tidak banyak perubahan ya, angkanya hampir sama. Nah, cuma di sini ada hal yang menarik nih teman-teman. Ya, di bagian 619 ini dan juga di bagian 786 ini mengalami peningkatan ya. Oke, ini akan coba kita lihat lebih lanjut, yaitu pada line 29. Ya, itu di bagian pinjaman jangka panjang. Oke, nah ini ada hal yang menarik ya untuk diulik sedikit, yaitu pada dasarnya nilai hutangnya justru menurun teman-teman. Ya, karena perusahaan sudah membayarkan pokok dan juga bunganya ya, seperti itu. Namun kenapa kok malah dicatat lebih besar? Ya, di sini bagian jangka panjang malah lebih besar. Jadi ini sekali lagi ini adalah hanya merupakan pencatatan akunting saja. Ya, di mana karena kita sudah beralih tahun, maka bagian jatuh tempo dalam waktu 1 tahun itu direset kembali. Ya, jadi dihitung ulang bagian mana yang menjadi bagian jatuh tempo pada tahun 2020 ini dan itu yang akan menjadi pengurang. Jadi terlihat membesar secara akuntansi tapi sebenarnya hutangnya malah mengecil ya. Jadi dia perlu perhatikan bahwa ini ke depannya kalau memang SSIA maupun NLCA tidak mengambil hutang baru lagi, maka pasti beban keuangannya menurut saya akan semakin menurun. Ya, ini sudah terlihat potensinya. Ini menjadi sebuah sinyal positif terhadap kinerja keuangan SSIA. Ya, beban keuangannya akan semakin menurun. Karena bunganya pun memang tren bunganya floating pun sekarang ini kan sedang menurun ya. Jadi ini hal yang baik sih bagi perusahaan-perusahaan konstruksi. Oke, kemudian berikutnya di bagian tadi yang hutang lain-lain pihak ketiga. Ya nih, oke. Ya, di sini, nah ini justru terlihat mengalami peningkatan ya pinjamannya. Ya, padahal dengan nominal yang sama yaitu 50 juta USD kok malah mengalami peningkatan. Ya, ini sekali lagi karena hutang ini diambil dalam bentuk mata uang asing, ya. Tapi di hedging dengan menggunakan kurs yang bersifat tetap. Oke. Jadi di sini sekali lagi adalah perhitungan akuntansi saja. Jadi dihitung kira-kira keuntungan pergerakan dari transaksi hedging ini seperti apa, ya. Di mana harusnya nilainya 818 dengan menggunakan kurs pada kuartal 1, tapi ternyata perusahaan hanya di-capture misalkan sebesar 786. Ya, di sini ada kok perhitungannya di bagian bawah ini bisa kelihatan. Ya, jadi meskipun terkesan mengalami kenaikan, tapi sekali lagi bahwa ini belum dibayarkan ya. Jadi tidak akan terlalu banyak berimpact pada SSIA pada tahun 2020 ini, tapi perusahaan juga mendapatkan keuntungan dari selisih kurs terhadap nilai hedging yang dilakukan. Seperti itu, ya. Jadi di sini sekali lagi hanya merupakan catatan akuntansi saja, ya. Nilai realnya harusnya itu seperti pada deal awal. Jadi perusahaan di sini nih mendapatkan keuntungan, ya. Mendapatkan keuntungan dari transaksi lindung nilai tersebut. Oke. Tidak perlu terlalu banyak kita bahas karena belum banyak berimpact kepada kinerja laba perusahaan. Oke, selanjutnya di bagian ekuitas ya. Nah, ini yang tentu kita sudah sama-sama tahu bahwa SSIA justru mengalami rugi ya pada kuartal 1 2020 ini. Ya, di sini terlihat di bagian saldo labanya itu mengalami penurunan, teman-teman. Ya.
Nah, dari yang 2959 menjadi 2940 berarti ada kerugian yang dibukukan, ada rugi bersih yang dibukukan. Oke. Nah, kita langsung saja ke bagian rugi bersih, ke bagian P&L maksud saya. Oke. Di bagian P&L secara top line sendiri masih mengalami peningkatan, namun sayangnya tidak dapat dipertahankan dari sisi beban langsungnya ya, sehingga gross profit juga mengalami penurunan. Dalam hal ini kita belum tahu seperti apa, kita perlu lihat lebih lanjut ya. Kita langsung saja masuk ke 43-nya. Itu kurang lebih di halaman di halaman ini ya. Oke, di bagian pendapatan usaha terlihat ya, jasa konstruksi dari NRCA masih terus meningkat, masih oke, masih fine sih ya kelihatannya ya. Project masih terus berlangsung. Namun hotelnya sudah jelas ini, sudah mulai mengalami penurunan ya. Ini berarti sudah dampaknya sudah jelas sih dari pandemi COVID ini bahwa nilainya sudah mulai mengalami penurunan. Jadi ini seharusnya di bagian kuartal kedua juga akan terus mengalami penurunan ya kalau lihat dari trennya saat ini seperti itu. Meskipun begitu, kita masih perlu sedikit mengapresiasi SSIA karena jasa konstruksinya RSCA masih lumayan berhasil untuk mengangkat top line dari grup ini seperti itu. Namun sayangnya bebannya juga mengalami peningkatan ya. Nah, bebannya juga mengalami peningkatan yang mungkin saja sih menurut saya salah satu faktornya disebabkan karena kenaikan selisih kurs ya, sehingga menyebabkan biaya operasionalnya dari jasa konstruksi tersebut itu lebih tinggi ya beban pokoknya. Oke, sehingga dari sini tidak bisa dipertahankan revenue-nya yang menyebabkan gross profit-nya mengalami penurunan. Oke, kita kembali lagi ke bagian laba rugi. Ya, gross profit mengalami penurunan, namun uniknya SSI berhasil menekan beberapa pos pada operasionalnya ya. Yaitu contohnya di beban umum dan administrasi itu berhasil ditekan sekitar 6 miliar, sekitar 4 miliar, sorry. Kemudian di sini juga, nah ada poin khusus nih, SSIA mendapatkan tambahan penghasilan lainnya. Nah ini yang perlu kita lihat nih, karena angkanya lumayan ya, 20 miliar. Estimasi saya karena terjadi hubungan dengan kurs ya. Ini coba kita lihat lebih lanjut seperti apa. Karena dari sini itu berkontribusi terhadap laba usaha SSIA. Yang tadinya gross profit mengalami penurunan, tapi ternyata laba usaha justru mengalami peningkatan gitu ya. Oke, kita lihat di bagian 47. Ya, benar. SSIA mengalami keuntungan kan, keuntungan kurs mata uang asing. Ini karena pada kuartal 1 secara overall itu kurs mata uang asing khususnya dolar mengalami peningkatan yang sangat signifikan. Ya, sekali lagi ini sudah saya sampaikan pada video analisa part 1 sebelumnya bahwa SSIA diuntungkan oleh penguatan dolar dan ini terbukti ya, membawa penguatan cukup baik. Tapi sekali lagi ini tidak berlaku di kuartal kedua karena kuartal kedua ini justru akan mengalami penurunan. Jadi sampai sejauh ini laba usahanya SSIA kita bilang itu belum proven, belum kuat ya. Jadi teman-teman jangan menganggap bahwa ini sudah sinyal yang bagus, itu belum. Saat ini terus terang agak susah diprediksi. Kita tetap harus melihat dari top line. Jadi kalau gross profitnya itu masih mengalami penurunan, maka saya bisa mengatakan sejauh ini itu SSIA belum layak investasi ya sampai sejauh ini. Oke. Ya, kita kembali lagi saja ke bagian laba rugi. Oke, jadi kalau misalkan kita take out ini keuntungan dari selisih kurs ini, maka sebenarnya SSIA sudah mengalami kerugian ya, jadi mengalami penurunan dari sisi laba usahanya. Ditambah lagi nih dengan peningkatan beban keuangan akibat dari pinjaman jangka pendek yang dilakukan oleh NRCA dan juga oleh TCP pada bagian jangka panjang itu pada kuartal 1 ini seperti yang saya pernah jelaskan pada video part 1 sebelumnya bahwa pasti beban keuangannya akan mengalami peningkatan ya. Sehingga menekan laba dari
SSIA, dan ini ternyata terbukti ya mengalami peningkatan beban keuangan. Nah, salah satu faktor yang paling mengusik saya di sini adalah bagian nomor 15 di sini ya. Kembali lagi kita membahas mengenai entitas Ventura bersama, dan ternyata benar ya. Saat ini di posisi kuartal 1 sudah mulai mengalami kerugian. Karena sejauh ini proyek-proyek JO dari Enersia belum ada perkembangan yang baru ya, setahu ya yang saya tahu sejauh ini. Jadi tentu ini akan terus mengalami kerugian ya. Dari sisi kontraknya sudah ada yang berakhir, tapi kita perlu perhatikan sih, ini kerugian ini sebenarnya disebabkan oleh apa. Sebentar, kita langsung masuk ke pos 15, ke catatan 15. Karena selain kontraknya berakhir, ini sampai menjadi rugi. Ya, ini perlu kita perhatikan lebih lanjut apa yang menyebabkan dia menjadi rugi. Oke. Kita lihat ya. Kita lihat di bagian oke. Ini teman-teman, ya. Jadi kerugian ini disebabkan oleh kerjasama Ventura bersama antara SLP dan juga partnernya ya dari bisnis penyewaan gudang. Ya, mungkin ini bisa kita simpulkan sejauh ini ya, karena efek dari pandemi COVID ini menyebabkan tingkat sewa gudang ini menjadi menurun ya. Nah, makanya sekali lagi kita bilang ini agak-agak kondisi-kondisi yang sulit kita prediksi. Jadi hasil dari kuartal 1 ini sejauh ini bisa saya katakan kurang baik bagi SSIA ya. Karena kedepannya juga kuartal kedua masih mungkin akan mengalami impact yang sama, yaitu tadi kurs sudah mengalami penguatan kurs rupiah, jadi tentu selisih kursnya akan mengalami penurunan, penghasilan lain itu akan berkurang jauh. Terus juga kalau misalkan si SLP ini masih terus mengalami kerugian, itu kerugiannya akan bertambah besar. Jadi faktor ini akan terus menekan, ditambah beban keuangan dari SSIA akan terus menekan labanya. Jadi bisa kita proyeksikan sih kerugiannya akan semakin besar di kuartal kedua nanti ya. Semisal revenue masih bisa ditingkatkan, harapannya hanyalah dari tabungan dari penjualan tanah SCS, itu yang harapan kita. Tapi kemungkinan besar proyeksinya masih akan mengalami rugi bersih. Oke, mungkin saya tidak terlalu berpanjang-panjang lagi karena sebenarnya gambarnya sudah cukup jelas ya. Jadi memang dari full year kuartal 1, full year itu dia sangat bagus, yang disumbangsikan oleh kontribusikan oleh kuartal keempat. Seperti yang saya sebutkan sebelumnya bahwa kuartal 1 memang cenderung akan mengalami penurunan laba ya. Namun di sini kombinasinya cukup apik untuk menekan laba SSIA, yaitu dari beban keuangan, yaitu dari bagi rugi entitas Ventura bersama yang hanya dibantu oleh penguatan selisih kurs yang juga kita ketahui sekarang sifatnya sementara. Jadi sekali lagi, laporan keuangan itu adalah sebuah data masa lalu ya, teman-teman. Nah, mungkin sekarang pertanyaannya gini, perusahaan ini mengalami rugi, tadinya naik full year kemudian mengalami rugi. Ya, kenapa kok harga sahamnya di situ-situ aja gitu ya. Nah, penjelasan paling mudahnya adalah sebenarnya pelaku pasar sudah mengekspektasikan. Ya, jadi full year yang sangat bagus itu sudah mereka ketahui bahwa kuartal keempat itu ada kontribusi yang sangat besar. Memang sudah tren siklusnya bisnis konstruksi seperti itu, kawasan industri juga kurang lebih seperti itu. Di mana kuartal 1 justru akan biasanya kurang baik. Tapi memang kalau kita lihat SSIA ini, kuartal 1 jelas ya dari kekuatan top line-nya juga sudah mulai melemah karena gross profit-nya itu sudah mulai mengalami penurunan. Jadi bukan hanya masalah tren, tapi memang ada sedikit masalah di SSIA ini yang kalau kita lihat mungkin tidak kurang karena dipengaruhi oleh efek pandemi COVID ini. Ya, jadi mereka tidak bisa memboost revenue-nya lebih tinggi lagi. Harapannya tadi yaitu berupa tabungan SCS ya. Oke, sederhananya kita langsung masuk ke kesimpulannya. Kesimpulan SM saham kinerja Q1 2020 dari SSIA. Oke, sekali lagi kinerja top line tetap bertumbuh dari sektor jasa konstruksi, namun pada segmen hotel benar sudah mulai mengalami penurunan. Sementara biaya tetap dibukukan ya, jadi biaya operasional tetap jalan, beban pokok tetap jalan, mungkin mengalami peningkatan karena mungkin beban impornya lebih tinggi sehingga gross profit justru mengalami penurunan. Nah, harapannya adalah di Q2 adalah dari uang muka pelanggan yang dikontribusikan oleh penjualan tanah kawasan industri oleh SCS ya. Di sini belum dibukukan, dan kalau kita melirik dari laporan keuangan kuartal 1 2019 ini potensi untuk dibukukan di kuartal kedua ya. Harapan positifnya dari sini saja.
Nah, ketiga, investasi pada venture bersama justru mengalami kerugian ya, yang dikontribusikan pada JO PT SLP dan belum terdapat kontrak baru JO lainnya ya. Dari sini ini merupakan sign negatif, penekan dari laba yang kemungkinan besar akan terus berlanjut pada kuartal 2 berikutnya. Tercatat penambahan aset derivatif ya sebesar 112 miliar yang dikontribusikan oleh keuntungan hedging hutang perusahaan kepada AFC. Sekali lagi ini hanya merupakan ketentuan atau peraturan pencatatan daripada akuntansi saja. Jadi tidak ada hubungannya dengan laba personal. Nilai ini bisa kita abaikan teman-teman ya. Jadi pada saat menghitung book value bisa di take out. Karena ini hanya bersifat sementara dan tidak memberikan keuntungan operasional kepada perusahaan SSI ya. Utang bank jangka pendek tetap mengalami peningkatan ya. Ini sudah kita duga sih bahwa energi pasti akan mengambil seluruh plafonnya. Jadi sudah kita prediksikan bahwa kuartal 1, kuartal 2 beban keuangan ini akan terus meningkat untuk menekan laba SSI ya. Jadi kalau top line-nya menurun, labanya kemungkinan besar sudah pasti akan mengalami labanya akan sangat tertekan dan kemungkinan besar akan mengalami kerugian. Utang bank jangka panjang seperti tadi yang sudah saya jelaskan bahwa itu hanya terjadi perbedaan interval ya. Jadi dari full year 2019 menjadi kuartal 1 2020. Jadi pencatatannya secara akuntansi diulang kembali untuk periode jangka pendek yang di bawah 1 tahun ya. Namun dari sini sinyal positifnya adalah bisa kita simpulkan bahwa kalau SSIA dan entitas anaknya tidak mengambil utang jangka panjang baru lagi, ini maka pos ini akan terus mengalami penurunan ya. Ini cukup baik, namun sepertinya belum dapat mengcover kerugian dari yang ditimbulkan oleh JO PT SLP dan juga penurunan dari keuntungan selisih kurs yang mungkin terjadi pada kuartal kedua nanti. Oke, yang ini juga tadi sudah saya jelaskan bahwa ini hanya merupakan kalkulasi akuntansi saja ya akibat penguatan dolar dan ini masih belum banyak berefeknya ya, belum banyak efeknya kepada perusahaan karena cicilan pertamanya baru akan dibayarkan pada bulan Juni 2021. Nah, meski laba usaha mampu bertumbuh, namun kerugian venture bersama dan naiknya beban keuangan perusahaan mengakibatkan laba bersih tertekan hingga perusahaan mengalami rugi bersih. Ya, ini sebagai summary akhir dari kuartal 1 2020 ini, bisa saya simpulkan di sini bahwa saat ini berdasarkan kinerja laporan keuangan kuartal 1 2020, SSI belum naik investasi ya, teman-teman semua. Tapi kita kembalikan lagi kepada preferensi teman-teman semua seperti apa. Namun dari informasi-informasi yang kita dapatkan di kuartal 1 ini, maka bisa kita simpulkan potensi kerugian itu akan terus terjadi pada kuartal kedua. Ya, harapannya hanya pada pencatatan penjualan tanah kawasan industri dari PT SCS. Tapi yang lainnya itu masih terus berimpak negatif. Pos-pos lainnya masih terus berimpak negatif pada laba SSIA. Ya. Oke, sebagai penutup saya akan berikan ulasan analisa teknikalnya. Ya, di sini bisa dilihat pada chart 11 Mei 2020 terlihat bahwa saham SSIA sedang bergerak sideways di area 296 ini ya, 290 sampai 296 ini. Ya, saham ini sudah terlihat tidak mengalami penurunan lebih lanjut meskipun sebelumnya sempat sudah membentuk sebuah higher low. Ya, jadi di area harga sekitar 320 ini dia turun ke 296 ya, bentuk sebuah new low di situ. Nah, harapannya adalah jika SSIA mampu keluar dari area resist kotak merah ini teman-teman ya. Ya, nah itu akan membuka harapan penguatan lebih lanjut ke area resist kotak biru sebagai target price pertama, yaitu di level harga kurang lebih 400. Ya, dengan melihat indikator MACD yang masih terus bergerak naik, saya melihat harapan momentum ini masih ada. Nah, sekali lagi, kenapa kok ada peluang SSIA untuk menguat secara jangka pendek? Ya, mungkin secara fundamental ada investor-investor yang berniat ya membeli saham SSIA ini untuk mengambil keuntungan dividennya. Karena kita ketahui dari sisi rasio dividen payout ratio dari SSIA lumayan besar ya. Dari sisi historis sekitar 85% ke atas kalau saya tidak salah. Jadi mungkin dengan laba bersih dengan EPS 19,85 harapannya bisa didapatkan sekitar Rp17 ya. Pada harga SSIA saat ini itu yieldnya lumayan ya di atas 5%. Ya, mungkin itu menjadi sebuah daya tarik bagi pelaku pasar untuk memborong saham SSIA. Ya, kita juga tidak ketahui apa niatan lainnya, tapi kalau ternyata saham ini naik, menurut saya pelaku pasar sudah memiliki ekspektasi bahwa ketika nanti situasi membaik kembali, penjualan tanah kawasan industri membaik kembali, mereka sudah curi start duluan. Ya, di mana kita ketahui juga groundbreaking
kawasan Subang sudah terjadi nanti direncanakan di bulan September. Intinya adalah harga di pasar itu akan bergerak terlebih dahulu teman-teman semua ya. Secara historis pengalaman saya mengatakan seperti itu juga. Jadi mungkin saat ini perusahaan rugi, tapi kalau misalkan sahamnya itu mulai mengalami kenaikan berarti sebenarnya para pelaku pasar sudah mengekspektasikan perusahaan ini mungkin akan mendapatkan laba yang lebih tinggi lagi ketika nanti situasinya membaik ya. Melihat dari tren SSIA kuartal keempat seharusnya akan sangat baik untuk perusahaan ini. Jadi mereka mencuri start membeli harga saham SSIA saat ini di harga yang sangat murah ya. Nah, di situ kalau bagi saya karena saham ini belum saya lihat merupakan perusahaan yang layak investasi pada kondisi saat ini, saya akan lebih milih untuk menjalankan rencana trading saya terlebih dahulu ya, yaitu untuk entry ketika saham ini berhasil break resistance minimal 318 untuk membuka peluang penguatannya setidaknya ke level 400 terlebih dahulu. Oke, baik sekian informasi yang dari saya, semoga memberikan manfaat yang baik kepada teman-teman semua. Silakan share video ini kepada teman-teman yang lain agar bisa mendapatkan manfaat atau insight yang sama kepada kita semua. Selamat malam, terima kasih.